Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bambang Edi Sunario selaku Gembala Sidang. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima lawatan dan hadirat Tuhan. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan biskuit atau sirup sebagai pengganti roti dan anggur. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Sehat? Puji Tuhan, semua itu karena kehebatan Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan. Kalau kita selalu melekat kepadanya, pasti perlindungan itu nyata atas kita. Sebab itu mari kita senantiasa memuji dan muliakan Dia. Kita selalu mengucap syukur kepadanya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekarang tanggal 1 Agustus tahun 2021. Kita mengawali ibadah minggu pertama yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan anggur dan roti. Kalau tidak ada roti bisa pakai biskuit. Kalau tidak ada anggur bisa dengan air atau minuman yang lain. Mari kita siapkan dengan hati bersyukur dan kita menghormati Dia untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Layakkan kami supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Kau pakai para pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. Jadikan berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami. Demikian doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Karena tangannya tidak pernah melepaskan kita, karena Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Katakan, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Katakan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga
yang bakal. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku. Amin. Tempat perlindungan yang tinggi, perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah kami boleh mengenapi setiap firman-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau ada bersama kami, karena Engkau ada di dalam kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Oh, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, Shalom Aleihim. Saudaraku yang terkasih, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka siapkan dirimu saat ini buat terima firman kebenaran dan menerima perjamuan Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu Bapa. Saat ini kembali kami akan belajar firman kebenaran. Kami mau mengerti lebih dalam lagi tentang apa yang Kau mau di dalam setiap kami umat-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan juga hikmat kepada seluruh jemaat-Mu untuk memahami firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh kerinduan. Dan kami percaya firman-Mu mengubah kehidupan kami, membawa kami lebih dekat kepadamu, dan untuk hidup selalu menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa ya, ini sudah bulan ke-8. 7 bulan lamanya Tuhan menyertai kita dalam kita memasuki tahun 2021. Dan hari ini Minggu tanggal 1 Agustus adalah permulaan awal awal bulan 8 ini, dan kita melaksanakan ibadah ini. Saudaraku, pada pagi atau siang atau malam saat saudara mendengar firman ini atau mengikuti ibadah ini, saya akan berikan tema di dalam ibadah kita saat ini, yaitu hidup dalam misi kerajaan Allah. Hidup dalam misi kerajaan Allah. Saudaraku, sudah sangat akrab dengan kita kata-kata misi, biasanya juga visi dan misi. Setiap perusahaan, setiap apa saja organisasi pasti punya visi dan misi. Bahkan negara pun punya visi misi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dari anggotanya, dari masyarakatnya. Nah, lebih-lebih kerajaan Allah punya visi dan misi yang luar biasa yang harus kita pahami dan kita harus hidup di dalamnya. Saudara, sebelumnya saya akan sampaikan apakah sebenarnya misi itu, apakah sebenarnya pengertian dari misi itu. Ya. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ringkasnya begini, misi itu adalah satu tindakan atau langkah yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan visi atau tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jadi merupakan satu program kegiatan yang harus dijalani dalam rangka mencapai visi, mencapai cita-cita yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, saudara, apa visi kerajaan Allah? Apa yang menjadi cita-cita dari kerajaan Allah dengan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini? Saudara, kita tahu persis amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dalam Matius pasal 28, 19-20 di sana dikatakan bahwa pergilah kamu ke seluruh muka bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara, itu adalah visi kerajaan Allah. Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Semua bangsa-bangsa di muka bumi ini boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga diselamatkan dari hukuman maut, yaitu kebinasaan kekal. Nah, saudaraku, manusia sebagai citra Allah. Sebagai gambar dari Allah. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian dijelaskan di sana bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Sesuai dengan citranya Allah. Tetapi karena dosa, maka citra itu rusak. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan dia terpisah dari Allah. Dan akhirnya manusia bertabiat dosa. Mereka terancam dengan hukuman neraka. Hukuman maut atau kebinasaan. Kalau saudara baca dalam Roma 3 ayat 23, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sudah jauh dari Allah. Kemudian pasal 6 ayat 23 di dalam kitab Roma juga, bahwasanya upah dosa itu adalah maut. Nah, saudaraku, melihat situasi semacam ini, Tuhan punya visi untuk mengembalikan. Tuhan mengembalikan manusia menjadi seperti ciptaannya semula, menjadi rancangannya semula. Maka perlu adanya tindakan-tindakan yang khusus. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjalankan misi kerajaan Allah itu dengan dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerahnya. Dan kita diubahkan dari bertabiat dosa menjadi bertabiat ilahi. Kita dijadikan baru, dibenarkan kembali oleh korbannya. Dan kita memiliki karakter ilahi. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24. Di sana dikatakan bahwasanya kita ini memiliki kehidupan yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Benar-benar ditebus oleh kuasa kasih karunia Tuhan. Dan kita dijadikan orang-orang yang benar. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bahasanya orang yang di dalam Kristus adalah merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sedang terbit. Itulah keberadaan kita. Nah, kita sekalian telah ditebus oleh darah Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya, dan kita diciptakan kembali untuk kita melakukan atau mengerjakan misi kerajaan Allah itu. Nah, saudara, mari kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita baca dari ayat yang ke-8 sampai ke-10. Mari kita baca sama-sama. Buka Alkitabmu dan juga catat yang penting-penting untuk bisa kita pahami, untuk kita bisa renungkan, dan untuk bisa kita tindak lanjuti dalam hidup sehari-hari kita. Mari kita baca. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, penciptaannya kembali atas kita. Bukan tanpa tujuan. Tapi Allah punya tujuan supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah ia persiapkan bagi kita. Dan ia mau agar kita menghidupinya atau hidup di dalamnya. Yaitu mengaplikasikan pekerjaan baik itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan tabiat ilahi. Saudaraku, perbuatan baik apa yang telah dipersiapkan Allah bagi kita? Perbuatan baik seperti apa yang telah Tuhan siapkan sebelumnya supaya kita ini hidup di dalamnya? Saudara, jawabannya, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita sebelumnya itu adalah kasih. K-A-S-I-H. Dia mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Inilah misi kerajaan Allah itu. Supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Dan memberitakan kepada bangsa-bangsa di bumi ini keselamatan di dalam Kristus itu. Yang adalah merupakan wujud kasih Allah sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita cukup hafal. Begitu besarnya kasih Allah kepada isi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah misi kerajaan Allah yang harus kita jalankan. Kita memberitakan kasih itu kepada banyak orang, bahkan kepada dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, jadi perbuatan baik yang menjadi misi kerajaan Allah itu, di sini ada dua hal. Jadi misi kerajaan Allah yang harus kita jalankan, kita harus hidupi itu, ada dua hal. Yang pertama, mengaplikasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasih Allah itu meliputi apa? Jelas bagaimana firman Tuhan. Yang pertama, kita mengasihi Allah lebih dari segalanya. Kita harus wujudkan itu dalam hidup sehari-hari dengan mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus. Untuk melayani Dia. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah. Kita mentaati Allah. Dan menyaksikan kasih dan kebaikannya itu kepada semua orang. Bahkan kepada bangsa ini. Bangsa-bangsa di muka bumi. Nah, mari kita akan membaca di dalam Kitab Mazmur pasal 145. Mazmur pasal 145. Kita baca ayat 8 sampai 12. Mazmur 145 ayat 8 sampai yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Segala yang kau janjikan itu, saya ulangi, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaanmu semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oh, luar biasa. Ini yang harus kita beritakan, segala perbuatan Tuhan yang luar biasa. Segala apa yang dikerjakan oleh Tuhan, kita beritakan kepada manusia, sesama manusia, kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur
banyak di sana menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahannya, dan alam semesta menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan ini pun harus kita lakukan sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah. Kita menceritakan kasih-Nya kepada dunia ini. Kita menceritakan bagaimana pengorbanan Kristus itu yang menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari aplikasikan kasih kepada Allah ini dalam hidup sehari-hari. Melayani Tuhan, mempersembahkan diri untuk kemuliaan Tuhan, dan juga memberitakan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, tentang aplikasi dari kasih Allah ini adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, saudara, kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tentunya kita telah menerima belas kasihan Tuhan itu kepada kita. Dan disinilah Tuhan mau supaya kita sekalian juga mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Saudara, sebab ketika kita bersama-sama hidup dengan masyarakat, dengan lingkungan kita, kita harus menunjukkan kasih Allah itu kepada mereka. Jangan kita pilih kasih, jangan kita melihat muka, melihat status. Kalau orangnya baik ya kita baik, tidak. Kepada siapapun. Seperti gambaran yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan kepada kita di dalam Lukas 10 ayat 25-37. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saudara, di dalam cerita itu saudara tahu persis bagaimana kita ada seorang yang dirampok di tengah jalan. Ada seorang imam yang katanya dia adalah seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti firman, tetapi dia tidak mau menolong. Alasannya mungkin setelah kesusu pelayanan dan sebagainya. Ada orang Lewi yang juga orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang bekerja untuk bait Allah. Mereka pun juga tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kasih. Tapi justru orang Samaria yang oleh orang-orang Yahudi itu dianggap orang yang tidak memiliki hak atas kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi justru orang ini yang menunjukkan belas kasihannya. Saudaraku, inilah wujud kasih yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, itu yang pertama, mengaplikasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari sebagai misi kerajaan Allah yang pertama. Dan yang kedua, saudara, memberitakan Injil kerajaan Allah kepada segala makhluk. Mari kita akan baca di dalam Markus pasal 16. Saudara, kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-15 ya. Kita akan baca ayat ini. Markus 16 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Coba perhatikan frasa ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Bukan berarti tidak sama dengan yang dituliskan dalam Injil Matius, sama hakikatnya. Bahkan ini lebih detail lagi bahwa bukan saja kita memberitakan Injil kerajaan itu kepada manusia supaya mereka diselamatkan. Kalau kita memberitakan Injil ini kepada sesama manusia adalah supaya mereka diselamatkan dari hukuman maut. Akan tetapi di sini ada frasa kepada segala makhluk. Nah, saudara, tentunya makhluk hidup itu ya seperti yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita.
ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ya, flora dan fauna, alam ini, lingkungan hidup ini. Kita harus beritakan Injil kepada mereka, bukan berarti kepada kucing kita katakan, hei kucing kamu harus bertobat ya, percaya Yesus ya anjing. Ya bukan itu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan alam semesta. Kita memperlakukan lingkungan kita, binatang itu dengan penuh kasih. Tidak kita misalnya seperti yang sering kali kita dengar dari berita, kita lihat bagaimana pembalakan liar hutan-hutan. Sehingga akibatnya banjir dan sebagainya. Binatang-binatang langka diperlakukan sedemikian rupa, dieksploitasi, artinya ya sudahlah, diperlakukan dengan tidak baik. Sehingga alam ini jadi rusak. Binatang-binatang bisa punah kalau perbuatan manusia tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Saudaraku, jadi kita memberitakan Injil kepada segala makhluk itu bukan berarti kita ngomong kepada binatang itu, hei kamu bertobatlah supaya kamu jangan masuk neraka. Bapak, ada kesalahpahaman di sini. Saya pernah mendengar satu YouTube yang dikatakan oleh orang-orang yang memang tidak paham dengan Alkitab tetapi berusaha untuk bicara tentang Alkitab. Dia katakan, ya ngawur iki. Wong memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pamane kucing dikongkon kowe tobat kok panggah meong. Ya. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan alam semesta. Memperlakukan lingkungan kita, binatang-binatang. Tumbuh-tumbuhan dengan baik supaya lingkungan tetap terjaga. Binatang-binatang pun juga dapat berkembang sesuai dengan apa yang ditentukan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi misi kita itu adalah untuk melakukan hal-hal ini. Mengaplikasikan kasih Allah. Dan juga memberitakan Injil kerajaan kepada segala makhluk. Menjadikan semua bangsa itu sebagai murid-murid Kristus. Untuk diselamatkan dan lingkungan hidup ini, binatang juga mereka boleh hidup dengan nyaman bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku, alam dan lingkungan hidup itu memang harus dapat sentuhan yang baik dari setiap kita. Sebagaimana mandat budaya yang Tuhan berikan kepada Adam saat itu, pada manusia pertama. Supaya menguasai, mengusahakan semuanya. Memberdayakan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ternak, dan bahkan semuanya. Sebagai mandat budaya, karena dari situlah saudara, dari alam inilah saudara, dari lingkungan kita inilah saudara, dari makhluk-makhluk hidup itulah juga saudara, kita ini diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa minum susu karena ada apa? Karena ada sapi yang menghasilkan susu. Saudara bisa makan daging karena apa? Karena ada binatang ternak yang memang dikonsumsi, diizinkan Tuhan dikonsumsi oleh kita. Saudara bisa makan telur. Karena apa? Ada ayam atau bebek yang bertelur untuk kita supaya sehat. Nah, untuk kepada mereka itulah saudaraku, kita perlakukan dengan baik. Dan kalau kita sehat, kita mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu mari, hidupmu hendaklah melaksanakan misi kerajaan Allah yang tidak lain adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan ini, kita berarti menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, ketika misi kerajaan Allah ini tercapai, kita mengasihi Allah, kita melayani Allah, kita mengasihi sesama, dan juga kita memberitakan Injil kerajaan ini. Dan kita memperlakukan alam ini, memperlakukan lingkungan ini dengan baik, maka ada damai sejahtera Allah meliputi kita sekalian. Damai di bumi, sukacita di bumi seperti di sorga. Luar biasa. Nah, saudara, sekali lagi akhirnya marilah kita menggenapi
firman-Nya. Hidup ini menggenapi firman-Nya. Hidup kekristenan kita harus dapat menggenapi firman kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara, persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi kita. Hidup dalam misi kerajaan Allah yang menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Mari tunduk kepala dan kita akan terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, siapkan perjamuan saudara masing-masing. Mari kita menghampiri hadirat Allah lagi untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami firman kebenaran pagi ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami boleh hidup di dalam misi kerajaan Allah. Yaitu kami mengaplikasikan atau melaksanakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kami. Serta kami memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa-bangsa ini. Bahkan kepada segala makhluk. Supaya rencana Allah terjadi bagi dunia ini. Bagi bangsa-bangsa ini. Semua diselamatkan. Semua makhluk diberkati oleh anugerah Allah. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami menerima perjamuan Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah-Mu saat ini. Berkatilah Tuhan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Untuk kami nikmati sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Saudara, mari angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan lebih tinggi. Saudaraku, Tuhan berfirman, saat berada dalam perjamuan malam itu, Ia berfirman, inilah tubuhku. Terimalah dan makanlah sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ia pun berfirman, inilah darah yang ditumpahkan bagimu. Darah perjanjian yang dicurahkan untuk menebus banyak dosa banyak orang. Dan darah yang memeteraikan perjanjian baru di dalam Kristus. Bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Mempersatukan dengan Engkau sendiri secara pribadi-Mu Tuhan. Mari terus lanjutkan anugerah-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Kami anak-anak-Mu. Menjalani hidup dan kehidupan di sepanjang bulan yang baru ini. Di tengah-tengah situasi yang masih belum juga reda pandemi COVID ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami aman di dalam perlindungan darah Kristus. Kami aman di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Kiranya melalui perjamuan ini yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang mengalami keputusasaan diberikan pengharapan kembali. Sebab Tuhan mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Selamatkan Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi ini. Pulihkan kesehatan bangsa ini. Pulihkan ekonomi bangsa ini. Hikmat-Mu atas Presiden Joko Widodo bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden. Dengan sejajaran menteri di kabinet ini. Para gubernur, bupati, wali kota, camat,
kepala desa, kepala kelurahan Engkau pakai semuanya. TNI, Polri, dengan seluruh jajaran mereka Engkau pakai untuk melaksanakan tugas yang mulia bagi bangsa ini. Tenaga-tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19, Tuhan tolong berikan hikmat pada mereka. Para pasien Engkau berikan kesembuhan, bahkan yang isolasi mandiri Engkau berikan juga kesembuhan. Juga di wilayah Banyuwangi ini Bapak, Engkau memberkati Banyuwangi dan Engkau segera memulihkan mereka yang sakit karena COVID. Berikan pemulihan oleh karena anugerah Allah. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan Kau memberkati anak-anak kami yang telah terlibat di dalam pelayanan. Saudara-saudara kami telah terlibat di dalam pelayanan. Pakai mereka untuk kemuliaan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sertai kami dalam melaksanakan semua aktivitas sepanjang sisa hari ini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya saudaraku sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang ada di dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita dan menopang hidup kita sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di alaman. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.